Tuegepat mulai. Ya, welcome Ketua Linggau Bersedekah. Terima kasih. Selamat datang di podcast Mas Bro ya. Ya. Bung Zulfikar. Benar. Ya, Bung ya panggilnya. Boleh, Bung, boleh. Bukan udah. Bukan Wong Palembang. Bang Padang. Bukan Wong Palembang, tapi Wong Cul. Ya, Bung Zulfikar. Ya. Zulfikar ini sebenarnya teman lama ya. Iya. Cuman karena teman lama tak berjumpa. Lama tak berjumpa. Berjumpa sekali tidak lama. Iya, Linggau Bersedekah ya. Tentu dari namanya kita pasti udah tahu ya, Linggau Bersedekah pasti kegiatannya yaitu bersedekah. Iya. Ya. Nah, Bung, saya mau tanya, untuk sekarang ini sudah berapa banyak yang apa sih namanya sedekah ya? Iya, sedekah. Sedekah yang kita berikan kepada masyarakat Lubuk Linggau ataupun Musirawas ya. Iya, Musirawas juga sampai ya? ke Muratara juga. Ya, maksudnya berapa banyak bantuan yang sudah kita berikan untuk masyarakat? Kalau jumlahnya mungkin nggak dihitung ya. Jumlahnya banyak. Iya, ya? Banyak karena ya? awal berdirinya Linggau Bersedekah itu November 2017, artinya ini sudah tahun keempat. Sudah tahun keempat ya. Nah, biasanya kita itu penyaluran sedekah itu minimal dalam 1 bulan itu 2 kali. Itu minimal biasanya. 1 bulan 2 kali. Iya. Berarti selama 4 tahun ini. Iya, selama 4 tahun. Ya. Kalau targetnya ya kita sudah sampai ke Muratara sana. Sampai ke Muratara. Enggak, memang namanya Linggau Bersedekah. Iya. Cuma kalau misalnya ada sesuatu yang memang perlu kita bantu, ya kita bantu sampai ke Muratara. Ke Muratara ya. Luar biasa berarti. Nah, target orang-orang yang kita bantu ini orang-orang yang seperti apa? Iya, kita awalnya dulu concernnya itu ke ya fakir miskin. Lebih ke orang tua gitu, yang jompo, yang gitu ya, yang memang mereka itu tidak punya penghasilan tetap, kemudian mereka ini belum tersentuh gitu. Kita kan tidak menapik ya, bahwa bantuan pemerintah itu memang ada, sebenarnya ada. Cuma memang kadang-kadang untuk warga kita ini dimanapun ya, sebenarnya ada juga yang belum tersentuh karena karena administrasi seperti itu. Misalnya dia nggak punya KTP Lubuk Linggau gitu kan. Nah, itu sebenarnya concern kita yang pertama. Nah, dari berjalannya Linggau Bersedekah ini kemudian banyak dikenal, akhirnya muncul gitu ketika ada orang yang perlu dibantu, banyak masyarakat itu melapor ke Linggau Bersedekah untuk dibantu. Akhirnya awalnya target kita itu masyarakat dalam kata pakir orang tua yang memang tidak ada pengerjaan atau penghasilan tetap. Akhirnya berpindah ke misalnya kalau ada orang sakit misalnya, iya, ada orang sakit, ada kena musibah seperti kebakaran dan sebagainya, itu kita juga bantu seperti itu. Jadi sekarang ini targetnya sudah meluas gitu. Sudah tidak lagi berarti beriringan juga dengan donatur yang masuk kan? Iya, benar. Semakin sekarang berkembang dari konsen awalnya itu masyarakat fakir miskin yang tidak terdata, karena mungkin administrasinya tidak lengkap. Sekarang sudah berkembang ke yang sakit, yang sakit, yang mendapat musibah seperti itu kita bantu juga. Nah, emang banyak ya masyarakat miskin yang tidak terdata baik di Musirawas, Lubuk Linggau maupun Muratara yang kita temuin. Kita koordinasinya kan untuk masyarakatnya kita nggak tahu ya yang mana yang belum terdata. Kita dalam hal ini kerjasamanya ke tenaga sosial. Nah, jadi tenaga sosial inilah yang punya data. Jadi yang belum dapat PKH seperti itu. Yang pendamping sosial ini sudah mengatakan bahwa dia ini sudah diusulkan tetapi belum dapat karena administrasi kurang, gitu atau kuotanya kurang. Gitu. Makanya kita concernnya ke mereka ini gitu. Tetapi tidak menafikan kemungkinan juga kalau memang donasi yang kita terima itu cukup, ya masyarakat yang lain yang mungkin sudah dapat PKH tapi memang kondisinya perlu kita bantu, kita tetap bantu seperti itu. Berarti mungkin juga pernah nggak bantu juga, mungkin ada anak
anak sekolah yang mungkin terkendala mungkin. Nah, ini yang memang program kami kemarin itu ada namanya Linggau Bersedekah to Go to School. Go to School ya. Nah, cuma waktu itu mau dilaksanakan terkendala Covid waktu itu. Jadi banyak sekolah libur. Iya. Nah, rencananya memang begitu. Jadi ada program Linggau Bersedekah Go to School. Jadi rencananya kita mengajak siswa-siswa itu untuk bersedekah 500 sehari gitu. 500 sehari. Motonya ya, 500 sehari. Nah, nanti uang yang terkumpul itu disedekahkan atau diberikan ke siswa yang memang perlu membutuhkan. Nah, kan pasti ada kan di pasti ada, setiap sekolah pasti ada yang membutuhkan. Karena tidak semua anak sekolah itu punya kemampuan yang sama kan. Benar. Nah, sebelum lebih panjang, saya mau tanya dulu. Penggagas awal Linggau Bersedekah itu sebenarnya siapa? Jadi Linggau Bersedekah ini digagas oleh teman-teman waktu itu dari Pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah ya. Awalnya itu sebenarnya berawal dari ya ngopi-ngopi bareng gitu kan. Kita kedatangan waktu itu Bapak Henry Zainuddin, waktu itu dia masih senator ya, masih anggota DPD RI. Kemudian datang ke Lubuk Linggau waktu pernikahan Ketua Pemuda Muhammadiyah waktu itu Jamal ya, Ketua Jamal. Nah, ngobrol. Jadi dia ini bercerita bahwa selama dia di Jakarta itu beberapa tahun di Jakarta tidak pernah mengalami menemukan macet ya. Padahal Jakarta itu setiap hari pasti macet. Nah, dia bilang tidak pernah. Dia bercerita bahwa kenapa saya tidak pernah ketemu macet, karena dia bilang itu adalah mungkin katanya kan, mungkin karena sifat dia suka bersedekah. Nah, betul. Dia itu di Palembang itu punya yayasan yang sama seperti Linggau Bersedekah juga. Konsennya juga sama, membantu yang kurang mampu. Namanya Klepe Duafa. Klepe Duafa. Itu punya Bang Henry ya? Iya, Bang Henry Zainuddin. Kalau nasional kan dompet Duafa. Dompet Duafa, kalau dia Klepe. Klepe bahasa Palembang ya. Jadi Klepe. Iya. Nah, berawal dari situ, jadi dia bilang seperti ini, bahwa kita hidup ini kalau di dalam pesan dari agama itu ya, sampaikanlah walaupun satu ayat ya. Nah, kemudian lakukanlah kebaikan walaupun sebesar biji sawi. Nah, ini sebenarnya sama dengan moto Pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah itu motonya pastabiqul khairat, artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ide ini kemudian ditawarkanlah oleh Kak Henry ya, Kak Henry, gimana kamu Pemuda Muhammadiyah mau nggak buat kegiatan yang sifatnya sedekah tadi ya. Kalau misalnya kegiatan-kegiatan pemuda kan ya biasa gitu kan. Nah, gimana kalau misalnya pemuda itu buat kegiatan ya yang selama ini mungkin itu dilakukan oleh orang-orang tua kita seperti itu di majelis taklim dan sebagainya. Gimana kalau misalnya kamu anak-anak muda itu lakukanlah sesuatu yang sifatnya bisa membantu seperti itu. Nah, berawal dari situ sehingga kawan-kawan pemuda Muhammadiyah waktu itu berinisiatif apa sih namanya kira-kira yang sifatnya sama seperti itu ya, sehingga muncullah namanya Linggau Bersedekah. Iya, awalnya dulu L, kemudian B-nya B jempol gitu, yang bisanya itu. Cuma waktu itu takutnya nanti ya banyak yang kita kan takut juga ada anggapan wah ini sudah politis. Itu kan karena ada Linggau bisanya tadi kan, karena simbol bisa ini kan kita tahu punya wali kota sekarang gitu kan. Nah, takutnya ada nanti ya, makanya LB yang seperti jempol ini nggak kita pakai waktu itu. Mestinya kan L, B jempol gitu kan. Ya, karena terbentuknya 2017 ya. Iya, itu 2018 kita pilkada. itu pasti orang ngaitnya ke sana gitu. Linggau Bersedekah. Takutnya tapi gitu. Emang inisiatornya
Bang Henry Zainuddin ya. Henry Zainuddin. Yang jelas ya, terima kasih lah Bang Henry ya. Sudah memberikan inisiasi lah mungkin ya, atau inisiator untuk kawan-kawan pemuda, khususnya mungkin grup pemuda Muhammadiyah untuk membentuk Linggau Bersedekah ini sehingga sampai hari ini 4 tahun bermanfaat untuk masyarakat. Nah gini Bung, saya mau tanya juga, ini kan banyak ya, banyak juga tentunya lembaga-lembaga yang mengambil donasi dari masyarakat ya. Benar. Nah kemudian dengan perkembangan zaman seperti saat ini ya, tentu banyak donasi-donasi yang bodong. Benar. Saya pernah kemarin ketemu di Facebook ya. Ada yang upload bahwasanya ada anak di Lubuk Linggau yang mengalami kanker, matanya merah. Matanya merah, keluar darah, kemudian ada foto yang lain juga katanya itu berasal dari Lubuk Linggau. Kemudian kita tracking. Di Google itu gambar yang sama itu di Malaysia. Di Malaysia. Iya. Makanya waktu itu kita juga posting di media sosial bahwa ini bukan warga Lubuk Linggau. Dan banyak artikel-artikel yang sama yang mengambil donasi juga memanfaatkan foto ini. Iya kan? Nah, gimana kita menghadapi dengan donasi-donasi yang bodong seperti ini? Kalau seperti itu ini sebenarnya bisa menimbulkan efek negatif kepercayaan masyarakat untuk berdonasi. Kalau untuk Linggau Bersedekah, salah satunya agar masyarakat itu percaya bahwa memang setiap donasi itu memang kita salurkan. Yang pertama kita buat grup donasi, ya, donatur itu kita buat grup. Nah di sanalah kita melaporkan berapa uang yang terkumpul, kemudian berapa yang disalurkan. Nah dari sana kan akan dinilai bahwa apakah memang Linggau Bersedekah ini memang benar menyalurkan atau mencari keuntungan gitu. Takutnya seperti itu. Nah kasus tadi ya ada memanfaatkan misalnya foto kemudian dibuat mengataskan nama Lubuk Linggau seperti itu. Ya itu sesuatu yang yang jahat sebenarnya yang jahat, perbuatan yang jahat. Nah alhamdulillah untuk Linggau Bersedekah, kalau untuk untuk mencegah ada anggapan-anggapan itu, kita melakukan transparansi itu memang sebenarnya penting. Jadi misalnya kita mau donasi nih, kita mau donasi misalnya si A, kita data dulu. Kalau dulu itu kami data dulu. Kemana datanya? Ke ini pendamping sosial tadi. Dia yang tahu. Oh, data yang mau dibantu. Iya, jadi kita foto dulu kondisi rumahnya gimana, orangnya gimana, gitu kan? Apakah dia ada pekerjaan atau tidak? Lalu kita posting ke dalam grup donatur tadi. Nah, dari situ mereka melakukan sumbangan kan, melakukan donasi. Kemudian setelah kita menyalurkan juga kita laporkan fotonya, kemudian barang apa saja yang kita beli, jumlahnya seperti itu. Nah, ini Mas Bro, saya sebenarnya manggil seluruh tamu narasumber saya ini Mas Bro semua sebenarnya. Mungkin karena saya udah lama nggak podcast dan ini tempat yang baru, ya kan? Tempat yang baru, kemudian podcast perdananya itu sama Mas Bro. Ya, saya baru ingat manggil bintang tamu saya ini Mas Bro. Saya baru karena ingat nama podcastnya Mas Bro. Podcast Mas Bro. Ya, mungkin karena tempat yang baru dan juga ini podcast perdana. Perdana. Alhamdulillah. Linggau Bersedekah ini perdana di tempat yang baru. Ya. Nah, Mas Bro, jadi seperti ini ya. Kan banyak nih anggapan bahwa lembaga-lembaga yang mengumpulkan donasi, ya kan? Itu ada apa ya istilahnya itu ya? Ada biaya operasionalnya ya? Ya, benar. Yang diambil oleh setiap lembaga. Iya, setiap lembaga. Itu memang dibenarkan atau di Linggau Bersedekah sendiri ada atau kalau tidak? Di yayasan-yayasan yang besar seperti Kitabisa seperti itu. Memang ada ya? Ada. Misalnya biaya itu katanya untuk biaya iklan karena dia menggunakan memasang iklan di Facebook. Nah, kalau untuk Linggau Bersedekah tidak ada.
Tidak ada potongan ya? Jadi tidak ada sama sekali. Jadi untuk operasional mengantarkan bantuan, mengantarkan sedekah itu tidak ada. Sama sekali tidak ada. Jadi kita memang relawan. Sendiri ya, relawan. Rela dan melawan. Relawan ikhlas ya, ikhlas. Karena relawan. Kalau untuk di Lubuk Linggau kan ya ruang lingkup jangkauannya kan juga masih terjangkau ya, terjangkau. Jadi memang kami sudah komitmen untuk kawan-kawan Linggau Bersedekah itu Rp1 pun dari donasi yang diberikan oleh donatur itu tidak boleh digunakan untuk biaya operasional. Biaya operasional biasanya ada langsung, misalnya ada ketika ingin menyalurkan sedekah, ada nih yang ikut, misalnya anggota DPR ikut. Nah paling itu misalnya setelah penyaluran ya ngajak ngopi. Tapi kan memang sebenarnya dibenarkan. Memang dibenarkan. 10 atau 20%. Kurang tahu juga ya, karena memang tidak ada di Linggau Bersedekah. Tidak ada. Untuk sementara ini tidak ada ya. Tidak Jadi ada. berapapun donasi yang terkumpul kita salurkan. Ya, kita salurkan. Proses ngantarnya jauh terdekat itu relawan. Rela keluarkan uang, melawan panas, melawan hujan. Ya top lah untuk Linggau Bersedekah ya. Karena berapapun donasi yang dikasihkan oleh para donatur itu seluruhnya disampaikan kepada orang-orang yang bakal menerima. Jadi tidak ada dipotong biaya operasional. Tidak ada operasional. Yang antar sekian persen ya kan? Tidak. Dan juga itu dilaporkan secara kontinu ya. Setiap selesai penyaluran langsung dilaporkan ke dalam grup. Karena kita setiap orang yang mendonasikan sedekahnya melalui Linggau Bersedekah itu langsung kita undang ke grup. Langsung ada grupnya ya. Misalnya dia rutin lah ya, lebih dari 1 kali kita langsung undang grup. Kadang-kadang cuma 1 kali nih kita lihat juga misalnya orang ini potensi nih untuk terus melakukan sedekah, langsung kita undang ke grup. Banyak kok senior kita juga banyak. Sekarang anggota grupnya berapa? Anggota grupnya berapa ya? Ribuan? Enggak sampai ya. Cuma kita memang ada donatur tetap gitu. Donatur tetap yang rutin. Itu kebanyakan memang dari kebanyakan memang dari tokoh-tokoh Minang gitu. Tokoh-tokoh Minang. Iya. Hidup orang Minang. Iya, kalau orang Minang itu saya belajar nih dari proses dari Linggau Bersedekah ini. Orang Minang itu kalau prinsip bisnis katanya orang Minang itu pelit. Tapi untuk bersedekah agak bener. Untuk bersedekah orang Minang itu saya anjung jempol, Pak. Untuk bersedekah ya. Bersedekah. Kalau jualan rutin. Kalau urusan bisnis dia memang menggunakan prinsip-prinsip bisnis ya. Dengan keuntungan sekecil-kecilnya kemudian mendapatkan untung sebesar-besarnya. Tapi kalau sedekah dia enggak pelit ya. Enggak. Itu hebatnya orang Minang. Karena kami itu ada kotak amal gitu ya, kotak amal, kotak bersedekah. Itu rata-rata kami tempatkan di toko-toko orang Minang. Rumah makan, toko pakaian gitu. Itu setiap bulan kita ambil. Isinya banyak. Isinya lumayan. Inilah yang donasi rutin kita itu. Luar biasa berarti orang Minang ya. Walaupun jualan terkenal kata orang sih gitu kan. Tapi ternyata donasinya bagus. Iya, untuk Linggau Bersedekah ini kebanyakan memang dari Minang. Makanya saya bangga, istri saya kan orang Minang. Dan alhamdulillah selama 4 tahun Linggau Bersedekah ada juga dari anggota DPR, kemudian pejabat politikus. Tapi enggak nitip stiker kan? Enggak. Kita prinsipnya gini, siapapun gitu kan, siapapun yang mau berdonasi melalui Linggau Bersedekah kita welcome gitu. Tapi kita tidak menerima stiker ya? Enggak. Jadi jangan ada anggapan kalau misalnya Linggau Bersedekah ini sudah berpolitik berafiliasi ke si A gitu. Dengan tokoh-tokoh tertentu ya. Makanya kalau misalnya ada caleg gitu ya atau politikus ya yang ingin memanfaatkan Linggau Bersedekah untuk kepentingan politik jauh-jauh lah. Ya, guys. Tapi kalau untuk kemanusiaan boleh. Siapapun ya. Siapapun.
Mau partai apa? Mau partai apapun boleh. Mau agama apa juga. Mau agama apapun juga boleh. Ya kan? Intinya kan bersedekah, berbuat kebaikan. Ya, karena setiap agama juga pasti mengajarkan kebaikan. Ya? Baik, benar. Tidak hanya kita orang Islam. Benar. Tapi seluruh agama pasti mengajarkan kebaikan. Pasti itu. Makanya jadi untuk para politikus ya, kalau mau bersedekah boleh kata Mas Bro Zulfikar. Tapi jangan nitip stiker. sangat welcome sekali. Ya, kan politikus kan biasanya kan uangnya banyak. Iya. Tinggal mau bersedekah atau tidak. Iya, mudah-mudahan ya politikus Linggau mudah-mudahan jiwa kemanusiaannya tinggi lah, maulah bersedekah, ya kan? Karena ketika menyalurkan sedekah itu kita juga menitipkan doa, Mas Bro. Jadi ketika kita memberikan sedekah, Ibu, gitu kan, tolong doakan donaturnya biar banyak rezeki, biar di umur panjang gitu, dan yang dicita-citakannya bisa tercapai. Nah, siapa tahu melalui Linggau Bersedekah ini cita-cita bisa yang nak nyalon wali kota, yang nak nyalon DPR. Cuma jangan nitip stiker. Pesannya. Ya Mas Bro, dari sekian banyak perjalanan Linggau Bersedekah ya. Karena hari ini juga timnya masih berjalan ya. Iya, hari ini setiap hari Jumat kan? Enggak juga. Kadang hari Minggu. Kita itu terkendalanya memang anggota kita ini kan sedikit ya. Sedikit. Benar. Jadi melalui kesempatan ini kami mengajak nih anak-anak muda ya yang mau ikut bergabung di komunitas Linggau Bersedekah. Saya pengennya Linggau Bersedekah ini bukan milik per kelompok gitu ya. Kan? Tapi ini milik Lubuk Linggau gitu. Jadi semuanya kalau misalnya mau bersedekah bisa ke Lubuk Linggau, ataupun ada hal-hal misalnya ada nih tetangga kita yang memang perlu dikasih bantuan gitu. Ya, hubungi Linggau Bersedekah gitu. Ya, karena memang sebenarnya peran daripada komunitas-komunitas seperti Linggau Bersedekah, kemudian lembaga-lembaga yang mengumpulkan donasi ini memang sangat bermanfaat dan dibutuhkan sebenarnya, kan? Benar. Sangat daripada kita lihat tetangga kita tidak makan atau susah, terus kita cuman sibuk posting di media sosial. Iya, kan? Benar. Kenapa nggak kita bantu? Iya, benar. Karena ketika ada tetangga kita yang kelaparan, orang yang pertama yang disalahkan itu ya kita membiarkan tetangga kita kelaparan. Benar. Iya kan? Iya. Nah, dengan adanya lembaga Linggau Bersedekah, ini kan bisa mempermudah orang menyalurkan sedekahnya, kemudian juga mempercepat orang-orang yang butuh bantuan ini dibantu. Benar. Itulah juga bagian dari manfaat sebenarnya media sosial. Benar. Kan? Ya. Kecepatan teknologi sekarang, kecepatan arus informasi, orang-orang yang tadinya mungkin makan susah sekarang dengan dibantu oleh Linggau Bersedekah atau komunitas lain, dia sudah lumayan, sudah bisa makan dan lain sebagainya kan? Iya, benar. Nah, karena saya lihat sih kemarin postingan Linggau Bersedekah, anak-anak Linggau Bersedekah. Kitabisa.com itu kan bisa. Iya, benar. Seluruh Indonesia malahan. Iya, seluruh Indonesia. Dari tadinya mungkin ini orang mau mati nggak ada biaya operasi, ya kan? Melalui kitabisa.com itu, orang seluruh Indonesia bisa menyumbang. Iya. Dan saya lihat di webnya itu setiap uang masuk tuh ada pemberitahuan. Ada. Iya, nama kita ada kalau misalnya kita nyumbang gitu. Ya kan? Ada. Uangnya berapa? Kemudian yang dikasih bantuan ini nariknya berapa? Untuk apa? Iya. Sudah ada laporan. Mudah-mudahan Linggau Bersedekah bisa seperti itu. Iya. Ya kan? Jadi tidak hanya Lubuk Linggau Nusa Utara. Iya. Namanya tetap Linggau Bersedekah, tapi jangkauannya sudah luas. Iya. Donaturnya juga luas. Jadi siapapun mau bantu, dia bisa bantu. Bisa. Itu harapan kita bersama. Dan itu sangat meringankan loh, Mas Bro. Iya. Meringankan orang-orang yang punya beban banyak. Jadi kalau misalnya nih ada orang sakit, kita tidak menggalang dana. Kan dari mana misalnya? Iya, makanya tadi. Kemudian kalau misalnya hanya di ruang lingkup Lubuk Linggau, ya. Yang lain gimana? Gitu kan masih masyarakat Indonesia. Makanya kita kemarin, alhamdulillah berkat dari kerja keras teman-teman di Linggau Bersedekah, akhirnya kegiatan kita ini dilirik loh oleh yayasan di skala nasional, kitabisa.com. Ya, kemarin ke Linggau kan? Iya, dia ke Lubuk Linggau. Dan kita sudah ada 4 campaign ya. 4 campaign yang sudah masuk ke kitabisa.com. Kemudian nanti nyusul lagi 1
yang ibu ponium yang kanker payudara itu yang kemarin sempat dilihat oleh Bupati Sirawas, ya itu sudah kita buat kampanyenya, tinggal lagi di approve oleh pihap Linggau kitabisa.com. Bukan Linggau bisa. Kitabisa.com. Nah, bukan kampanye bisa ya. Namanya kita bisa. Memang kitabisa.com. Ya kan? Alhamdulillah. 4 ya. Ya, sudah 4. 1 ibu ponium. Yang kelima Bu ponium. Yang kelima. Yang 4 sebelumnya? Sempat Andi Gurmani kemarin waktu itu yang kanker wajah. Ya, yang sudah meninggal kemarin. Sudah meninggal. Kemudian yang kedua? Yang kedua itu dari Muratara. Siti Zahra ya. Ya, itu penyakit langka katanya. Penyakit langka. Dia itu lumpuh seperti itu. Itu donasinya sudah masuk 400 juta. 400 juta. Lewat kita bisa ya. Lewat kita bisa. Nah, kalau misalnya kita hanya mengandalkan Linggau Bersedekah yang ruang lingkupnya cuma di Kota Lubuk Linggau, saya yakin tidak akan sampai tembus sampai 400 juta. Tapi sebenarnya kalau ada yang sakit seperti itu, misalkan ya, di Linggau Bersedekah bertransformasi juga seperti kita bisa misalkan ya. Orang Lubuk Linggau ini kan ada 100 berapa penduduk kan? Iya. Satu orang bantu 1.000 aja udah berapa dapatnya? Sudah berapa sebenarnya? Iya kan? Kalau misalnya terkumpul semua kan? Itulah moto Linggau Bersedekah itu kan 500 sehari ya. Kalau kita hitung 500 itu dapat apa sih? Iya. Ya kan? Tetapi dengan kekuatan gotong royong, orang banyak, ya kan? 500, misal 1.000 aja gitu kan? Dan 1.000 orang dikali berdonasi 500 rupiah, maka itu sudah dapat 500.000, ya kan? 500.000 itu, maka kalau di Linggau Bersedekah itu sudah 2 keluarga yang bisa kita bantu dengan duit 500.000 itu. 500.000 iya. Ya? Paling nggak dia aman makan berapa hari? Iya kan? Aman sudah dalam 1 minggu dia sudah ada. Kita cuma 500 perak. 500 perak satu orang. Kadang juga di rumah dibuang-buang. Dibuang aja itu. Iya kan? Ya nih buat yang mau ini ya mau berdonasi. Sebenarnya Linggau Bersedekah ini sudah buka lama ya. Mungkin ada yang belum tahu. Linggau Bersedekah ini memang lembaga yang membuka donasi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan terpercaya. Ya, insyaallah. Bukan yang bodong-bodong, bukan yang abal-abal. Jadi kalau nak bantu selain lewat bantu dewek juga bisa bantu lewat Linggau Bersedekah. Ya, karena 500 perak pun bisa bermanfaat daripada dicecerin di rumah bae. Gitu kan, untuk keroan. Untuk keroan 1.000 sekarang. Jangankan 500, kadang 1.000. Kadang-kadang bercecer. Iya, makanya. Untuk keroan 1.000 sekarang. Sekarang iya 1.000. 1.000 tidak ada 500 lagi. Permen tidak dapat lagi 500. Nah, makanya. Jadi 500 pun bisa kita bersedekah, ya kan? Itu moto kita. 500 sehari. 500 sehari, ya. Nah, tadi baru ketiga loh. Keempatnya siapa? Keempatnya ada yang Hydrocephalus Wahyu namanya. Oh, yang Hydrocephalus. Iya, bayi ya? Bayi, iya. Bayi, kemudian yang keempat Ayu. Ayu itu lumpuh otak. Bayi juga ini, balita ya? Iya. Kalau si Adit enggak ya? Adit kami tidak menggalang dana, tapi kami kasih bantuan kemarin itu. Kami kasih sembako, kemudian kami kasih langsung donasinya untuk keperluan keluarga yang nunggu ini anak ini di Palembang ya. Iya. Tidak kita campaign ke kita bisa enggak kita masuk ke campaign bisa. Tapi nah, Mas Bro, ya kan? Ini kan banyak juga nih yang berpikiran bahwa dengan adanya bantuan-bantuan seperti ini katanya, ya kan? Katanya bisa membuat orang ini bisa membuat uang tuh males. Karena ada yang bantu. Iya. Coba lah Mas Bro, kita menghindari hal-hal yang seperti itu di masyarakat. Akhirnya bukan ini ya. Misalkan para orang tua anaknya sakit, ya intinya bagaimana menghindari supaya uang ini memanfaatkan lembaga-lembaga yang ada. Iya, benar. Tapi tak mungkin ada ya, ada oknum. Cuma untuk yang kasus-kasus seperti Hydrocephalus seperti itu kan memang perlu
perlu biaya yang besar. Ya mungkin kita lebih memvalidasi. Iya. Ini memang layak dibantu. Layak dibantu. Atau cuma kalau di kitabisa.com itu memang semuanya harus diverifikasi. Diverifikasi. Iya. Mulai dari riwayat penyakitnya gimana, dari keluarganya gimana. Terus apakah ada pengobatan sebelumnya gitu kan. Jadi memang semuanya diverifikasi. Ya, diverifikasi nggak langsung nggak sembarangan. Viral di medsos, upload di medsos. Enggak. Memang diverifikasi. Verifikasi dan validasi ya. Benar-benar bisa dibantu, benar-benar termasuk keterangan dari dokter. Bahwa memanfaatkan. Iya, dia nggak hanya dari keterangan keluarga. Tetapi harus ada keterangan dari dokter. Dari dokternya ya? Iya, dari dokter. Jadi memang anak ini memang perlu dibantu. Seperti itu. Nah, Mas Bro, kan banyak yang perlu dibantu nih. Iya. Gimana dengan anak-anak jalanan, kemudian manusia-manusia apa tuh yang di chat-chat itu? Silver. Kemudian juga pengemis-pengemis yang bawa anak bayi pinggir jalan. Itu memang keadaannya memang mereka ini perlu memang hidupnya susah atau memang itu mata pencariannya? Kalau yang itu enggak, kita concernnya enggak ke sana. Kalaupun memang kita bantu ya kita secara pribadi gitu. Karena keterbatasan lingkungan bersedekah juga sebenarnya. Kalau kita concernnya ke sana, takutnya yang memang dalam kata kutip perlu membutuhkan, jadinya dia membutuhkan tapi dia tidak mengemis-kemis ya. Iya gitu. Karena kan banyak anggapan bahwa pengemis di jalan itu terorganisir, benar. Ya kan, malah kemarin Pol PP razia. Mereka lari, kemudian mereka ini ada kontrakan, ada gitu. Ada yang ngantar gitu kan. Iyo. Ada yang ngantar, kemudian ada kontrakannya. Tapi kalau saya pribadi nih, Mas Bro ya, kalau saya jarang memberikan yang di lampu merah gitu. Kenapa, Mas Bro? Karena saya pernah lihat, Mas Bro. Jadi orang yang bawa anak gitu kan. Waktu itu saya mau berangkat kerja nih pagi-pagi, ternyata dia diantar suaminya pakai motor gitu. Wah. Sebelumnya saya pernah kasih ke dia kan. Iya, wah, ini enggak akan lagi saya. Iya, karena saya mending kalau yang jualan di lampu merah kan ada nih, misalnya dia ke jualan, itu yang ibu-ibu itu saya yang saya lebih enaknya ngasih ke sana daripada ada usaha gitu loh. Ada usaha jualan gitu. Karena kan banyak juga badan kekar tatuan. Badan kekar gitu. tatuan masih sehat, dia udah ngemis-ngemis. Iya. Ya kan? Kalau itu sebenarnya gini aja. Orang-orang yang badan kekar masih sehat, suruh lari dulu. Kalau dia masih kuat, udah kerja, jangan ngemis. Kalau itu nggak concern ke lingkungan bersedekah. Iya, karena banyak yang seperti itu kan. Dan saya sepakat juga kalau mau berdonasi atau mau nyumbang, nggak mesti di jalan. Enggak. Sebaiknya di lembaga-lembaga yang resmi. Yang resmi kan. Ada lingkungan bersedekah, ada juga lembaga-lembaga yang lain. Atau ke masjid. Ya kan? Karena yang di jalan kita nggak tahu. Nggak tahu. Ya kan, apalagi anak-anak itu. Kalau tidak kita kasih duit, minta rokok. Iya. Berarti kalau dikasih duit bakal beli rokok. Iya. Artinya kan bukan kebutuhan memang. Lebih parah lagi beli iPhone. Nah, itu. Wong sebelah mata mandangnya, masa di Linggau ini banyak pengemis. Iya. Iya kan? Padahal kadang banyak impor juga. Banyak impor. Iya. Banyak dari luar kan. Dari luar. Yang Linggau juga mungkin banyak keluar. Tuker. Ya, balik lagi ke Linggau bersedekah. Ya, Mas Bro sekalian, saya ingatkan lagi bagi teman-teman, Mas Bro, sis bro di rumah yang mau bersedekah, yang punya rezeki lebih yang mau bersedekah ya. Silakan disumbangkan melalui Linggau bersedekah. Karena nanti semuanya itu akan dipertanggungjawabkan dengan Mas Bro atau Sis Bro yang bersedekah ya. Nah, Mas Bro, gimana caranya kalau mau berdonasi lewat Linggau bersedekah? Ya, Linggau bersedekah itu ada rekeningnya ya, rekening yayasan ya. Coba disebutin nanti aku coba cek ini. Gitu. Rekening di bawah ini. Saya hafal ya. Coba kita lihat dulu ya. Rekeningnya ada. Nanti kita sebut. Yang mau berdonasi silakan di bawah ini. Nanti kita tulis. Kita ada 2 rekening ya.
Dua rekening. Dia bisa langsung pakai OPPO, pakai dia sudah ada apa ya barcode-nya gitu. Barcode ya. Ya, sudah sekarang ada barcode. Yang pakai nomor-nomor yang dulu. Nomor rekening itu rekeningnya saya nggak hafal ya. Rekeningnya di Bank BNI Syariah. Bank BNI Syariah. Bank BNI Syariah. BSI sekarang. Ya, BSI. BSI ya. Nomor rekeningnya 877 1234 568. Ya, di bawah ini ya. Ini nomor rekeningnya. Jadi bagi mau yang berdonasi bisa ke rekening di bawah ini ya untuk Lingga Bersedekah. Yayasan Lingga Bersedekah. Yayasan Lingga Bersedekah. Kemudian yang lain? Yang lain dari Mandiri. Saya nggak ada ya. Karena baru ya. Baru ya. Baru dibuat. Yang OPPO tadi? Dia ada kerisnya gitu apa? Barcode. Iya, bisa langsung. Iya, langsung di scan gitu. Ya. Nah, kemudian Mas Bro, selain itu untuk bagaimana anak-anak muda yang mau bergabung dengan Yayasan Lingga Bersedekah? Mau bergabung maksudnya jadi relawan, jadi pengurus. Iya, boleh langsung kontak aja, kontak ke kita ada grup di Facebook ada, kemudian di halaman Facebook juga ada. Bisa langsung kontak aja karena sekarang ini yang menjadi relawan-relawan Lingga Bersedekah itu yang awalnya dulu adalah kawan-kawan dari Pemuda Muhammadiyah, sekarang sudah banyak dari HMI juga ada, kemudian dari pendamping sosial gitu, TKSK itu sudah kebanyakan dari mereka sekarang ya? Sudah. Yalah, jadi semua pun ya, semua ada ya, semua golongan. Iya, semua golongan yang mau. Enggak cuma Muhammadiyah ya. Enggak. Jadi dia warna-warni. Iya, dia memang awalnya memang Pemuda Muhammadiyah gitu kan. Ini inisiatornya. Tetapi membentuk. Seluruh sekarang itu sudah ada semua gitu kan. Nah, Mas Bro, saya mau tanya terakhir. Entah terakhir tidak ini. Dari sepanjang perjalanan, sepanjang yang kita berikan bantuan, yang paling masyarakat yang kita bantu yang memang paling kondisinya memprihatinkan, itu ada atau tidak? Ada. Yang memang sangat memprihatinkan. Benar Mas Bu. Jadi waktu itu banyak sebenarnya Mas Bu. Tapi yang paling memperhatikan itu ada kakek yang umurnya mungkin sudah di atas 70 tahun, tinggal di rumah, kalau nggak salah nggak sampai sebesar studio kita ini, paling 2 meter kali 4 meter gitu. Dalam keadaan buta, hidup sendirian gitu. Jadi nggak tahu yang diberi itu apa. Nah itu di Linggau. Di Lubuk Linggau, di daerah Eka Marga. Daerah Eka Marga itu masih masuk Linggau kan? Masih deh. Masih ya. Di perbatasan sana ya. Memang ada. Itu yang itu asli orang Linggau. Maksudnya asli orang Eka Marga. Iya, asli orang Eka Marga. Yang ngasih tahunya itu adalah TKSK-nya Selatan ya. Saya nggak tahu apakah dia itu dapat PKH bantuan atau tidak ya. Cuma waktu itu ya sangat ini memprihatinkan. Keluarganya ada katanya. Tapi memang dia tinggal dewean di situ. Tidak diurus sama dia diurus sama keluarga. Dia itu diurus tetangga. Atau memang dia itu, saya lupa waktu itu. Dia itu ada anak kemudian merantau gitu kan. Atau memang tidak ada sama sekali anak. Ya. Mungkin setelah ini perlu dicek lagi. Iya. Ya. Mungkin yang seperti itu bantuannya yang mungkin harus rutin ya. Iya, sebenarnya kan? Memang harus rutin. Karena dia kan udah tua, buta juga. Kan? Iya. Nah, itu sebenarnya TKSK yang tahu. TKSK di sana ya. TKSK. Iyalah. Semoga apa yang direncanakan kemudian tadi ada rencananya Lingga Bersedekah Go to School ya. Iya. Mudah-mudahan ke depan bisa berjalan. Amin, dan juga doanya. Ke depan juga masyarakat Lubuk Linggau bisa bergotong royong tadi namanya ya. Iya, gotong royong 500 per hari 500 ya kan. Sehari. Untuk membantu saudara-saudara kita yang memang membutuhkan. Iya. Ya. Intinya jangan saya ingat waktu saya podcast sama Pak Kapolres ya. Iya. Saya ingat pesannya, jangan pernah berhenti untuk menjadi orang baik. Iya. Wah, mantap. Itu selalu saya ingat pesannya di podcast itu. Jangan berhenti untuk menjadi orang baik.
Oke, terima kasih Mas Bro atas waktunya. Terima kasih ya. Mas Bro. Nanti di kesempatan lain kita podcast lagi ya kan. Siap, Mas Bro. Terima kasih sudah hadir, sukses selalu untuk Linggau Bersedekah. Ya, sukses juga untuk podcast Mas Bro. Oke, thank semoga you, semakin ya. terkenal gitu. Oke.